Akan lanjutkan dari terputus tadi ya, terkait dengan pengutipan. Nah, kalau tadi penjelasannya kita sambung lagi ke editor. Kalau editor maka isinya pengarangnya adalah Tom Regent, editor. Maka tambah edi di belakang nama itu, Animal Sacrifice, Philadelphia Temple Press, tahun 1986 halaman 63. Itu di note ya, catatan kaki. Kalau nah bibliografi maka nama yang belakang akan diletakkan di depan, ditambahkan edi sebagai editor, itu kodenya. Kemudian lagi kutipan yang berasal dari source-nya itu essay atau article in collection. Jadi tulisan atau artikel dalam buku, kumpulan buku atau majalah atau artikel. Maka misalnya yang menulis adalah Andrew Weiss. Nama judulnya harus diberi tanda apostrof atau kutip, The House I Live In, Race, Class, and African American Suburban Dreams in the Post-War United States. Kemudian lagi, in the New Suburban History. Jadi ini adalah yang judul buku utamanya ini. Judul karangan utamanya The New Suburban History. Sedangkan tulisan Andrew Weiss yang Anda kutip itu diletakkan di awal, tidak perlu dimiringkan tulisannya, tapi diberi tanda kutip di dalam tulisan ini. Yang dieditori oleh Kevin Cruz and Thomas Sugre. Chicago, University of Chicago Press 2006, halaman 102. Itu ketika di note atau diletakkan sebagai footnote. Kalau diletakkan di bibliografi, maka nama Andrew Weiss tadi, Weiss-nya letakkan di depan, Andrew-nya di setelah itu. Judulnya tetap sama, tapi tidak pakai kurung lagi, tanda kurung. Ada lagi buku atau tulisan yang tidak punya no author atau tidak punya penulis, tidak punya pengarang. Maka judul karangan itu, judul sumber itulah letakkan di sini. Kemudian ini nomor kutipan Anda, misalnya kutipan yang ke-6, judulnya Microsoft PowerPoint version 2002 ya, 2002, step by step. Ini kota tempat terbitnya, kemudian lagi Microsoft Press yang penerbitnya, tahunnya, halaman. Ini untuk diletakkan di footnote. Ada lagi untuk diletakkan di bibliografi, maka judulnya Microsoft PowerPoint version 2002, step by step, Redmond and Microsoft Press 2001. Terus kita lanjutkan print periodicals ya. Ini adalah cetakan periodik yang asalnya misalnya jurnal yang terbit 6 bulan sekali, atau majalah yang terbit setahun sekali, 3 bulan sekali, atau setiap bulan sekali. Itu jurnal atau artikel ya. Kalau jurnal atau artikel, maka yang ditulis adalah note number, catatan nomornya berapa, kutipan itu secara otomatis ketika Anda klik insert footnote, ada nomornya. Kemudian lagi author's first name, author last name. Jadi contoh seperti apa? Judul, kemudian lagi judul jurnal. Jadi nama pertama, nama terakhir. Ini nama pertama, nama terakhir biasa saja sebagaimana adanya. Tapi ketika itu letakkan di jurnal, tulisan itu diletakkan di jurnal, maka tidak dimiringkan tulisannya. Yang cukup diberi tanda apostrof atau tanda kutip begitu. Ini judul tulisan dari Kyle L. Brower itu tadi ini ya. Ini Child Language Teaching and Therapy to
28 ya. Number 2 itu adalah Child Language Teaching and Therapy, itulah judul dari judul dari jurnal itu. Jurnal secara keseluruhan. Kalau misalnya di Fakultas Syariah contohnya jurnal Nurani begitu. Itu Nuraninya begitu. Terus judul yang penulis tadi cukup diberi tanda apostrofi atau tanda kutip. Itu sumber-sumber yang berasal dari jurnal. Berasal dari jurnal. Ini kalau yang kedua ini, kalau untuk di bibliografi atau di daftar pustaka, namanya yang belakang diletakkan di depan. Bedanya apa selain itu? Sebenarnya tidak ada ya. Cukup hanya berubah yang ininya saja, sisanya sama. Magazine, majalah. Kalau tadi kan jurnal ya. Ini jurnal, artikel jurnal berupa cetak begitu ya. Kemudian lagi ini majalah, artikel dalam majalah. Maka ini judul penulisnya ketika dia letakkan di footnote ya. Ini tanda kutip apa namanya? Ini penulisnya ya. Sekali lagi ini judul dari tulisan itu. Kemudian lagi jurnalnya mana? Majalahnya mana? Majalah Nation. Terbit 2 April 2012 halaman 54. Ini ketika diletakkan di note, ini ketika diletakkan di daftar pustaka. Ini dibalik. Hertz Randy, Judging Juveniles. Oke. Kemudian lagi dari koran, newspaper artikel dari koran. Jadi misalnya penulisnya adalah Vartavedians, Ballet Triumphant, Words Left Path of Destruction, Church, School, Home, Store, and More Could Be Raised. Jadi ini adalah judul dari tulisan di newspaper, koran ya. Di mana terbitnya? Di Los Angeles Times. Ini kapan? Tanggal 23 Oktober 2011. A1 itu halaman utama atau di mana di posisi di paragraf berapa di halaman di koran itu. Ini catatan penjelasan bahwa untuk catatan termasuk dalam page number ya, halamannya digunakan di bibliografi termasuk dari seluruh nomor untuk satu artikel. Jadi misalnya untuk artikel jurnal, artikel itu halaman 24 sampai 27, maka dituliskan semuanya 24 dan 27. Kemudian lagi untuk menambah inisial ditambah D, from journal titles. Bisa tambah kalau untuk dari berbahasa Inggris ya. The Ballet Triumphant Words, The Path of Destruction. Kemudian lagi untuk volume dan isu number ya. Temanya dalam majalah, dikutip dalam mingguan atau bulanan, majalah bulanan, pakai tanggal saja. 17.3. Nanti mungkin bisa dilihat contoh biar lebih jelas. Kemudian lagi artikel dari koran secara umum dikutip hanya dalam catatan di notes ya. Termasuk secara artikel itu secara spesifik diletakkan di daftar pustaka jika itu secara kritis mendorong argumen Anda, menjadi argumen Anda untuk dikutip begitu. Dikutip di dua-duanya, dikutip di ini, kemudian lihat di format sebagai majalah ya. Di sini magazine artikel, bedanya di situ. Newspaper artikel. Oke. Nanti bisa dilihat lebih jelas, akan kita lihat contohnya di dalam pedoman penulisan syariah. Ini sebagai gambaran awal ya, gambaran awal dari model pengutipan. E-books ya, electronic sources. Jadi dari sumber-sumber elektronik. Dari e-books, e-book itu ada buku digital ya.
buku digital atau buku online. Jadi nomor catatan kaki, author first name sama ya. Kemudian lagi last name, nama akhir, title of book, kota publikasi, penerbit dan waktu publikasi. Nomor halaman atau deskripsi ditambah dengan access date. Bahwa ketika Anda itu mengutipnya kapan, mengambil kutipan itu kapan, maka diletakkan di situ kapan diakses tulisan itu di online begitu. Ditambah URL, linknya begitu. Anda bisa lihat contoh di sini. Jadi Philip B. Corland and Ralph Lerner editors ya. Mereka ini editor. Kemudian lagi The Founder Constitution, pendiri konstitusi itu adalah judul ya. Judul dari sumber online itu, sumber buku ini kan buku ya, baru buku e-book. Chicago, Tota, University of Chicago Press, penerbitnya, tahunnya, under My Flower Compact. Itu di bawah ini ya, judul utamanya adalah My Flower Compact. Terus diakses kapan? April tanggal 14 tahun 2003. Ini adalah apa? Alamat URL-nya ini. Jadi URL-nya di sini. Itu buku online. Kemudian untuk diletakkan di bibliografi atau daftar pustaka cukup dibalik saja. Tidak ada perbedaan yang signifikan kecuali dibalik namanya dan tanda kurungnya dibuang. Tanda kurung ini tidak ada lagi pada bibliografi. E-book lagi dengan menggunakan database. E-book menggunakan database itu misalnya apa? Misalnya terkait dengan BPS misalnya ya. Itu agak berbeda cara penulisannya karena menggunakan database. Misalnya Jennifer Baraclough ya. Cancer and Emotion. Ini adalah judul dari buku itu. Kemudian lagi kotanya, ini penerbitnya, kemudian tahun terbitnya, halamannya. Diakses tanggal 25 April. Nah, ini IBS Host e-book collection ada di sini. Jadi cukup ini orang ketika akses ini maka langsung terbuka begitu kan. Ini adalah EBS Co-host e-book collection ada di induknya ya. Ada di database. Misalnya kalau kita tulisan mungkin e-booknya terkait dengan judulnya sama, misalnya EBS ini sejenis misalnya dunia Islam gitu ya. Ada koleksi dunia Islam. Dunia Islam itu ternyata mereka punya banyak buku-buku terkait dengan dunia Islam, mulai dari hukum, sejarah dan lain sebagainya. Nah, koleksi e-book inilah yang diletakkan di sini. Kemudian lagi ketika di bibliografi ya sebenarnya tidak banyak berubah, namanya dikedepankan, nama belakang, nama pertama, kemudian lagi huruf kurungnya dibuang ya. Oke, penjelasan ini bisa dilihat lagi. Kita lanjutkan karena keterbatasan waktu. Kemudian online database. Online database ini kalau tadi jurnalnya sudah cetak ya. Kalau ini jurnalnya online. Nah, ini yang sering kita temukan. Ini nomor kutipan, Lynn Carter adalah nama penulis ya. Ini judulnya ditulis seperti ini. Kemudian lagi penerbitnya British Journal of Nursing. Volumenya 2021. Nomor 7 April 2012 tahun 2012. Halaman 448. Diakses kapan? Juni tanggal 18 tahun 2013. Di mana penerbit utamanya ada di
ProQuest Nursing of Allied Health Source. Jadi ini boleh di ini kumpulan yang sebagaimana saya penjelasan yang di awal tadi pertama di depan tadi, bahwa ini adalah kumpulan dari jurnal-jurnal itu. Dunia Islam berarti ada di situ. Misalnya saya kasih contoh. Boleh ini ditampilkan linknya ya. Link dari jurnal yang ada ini. Boleh. Itu diserahkan kepada penulis. Kalau untuk bibliografi, saya kira sama penjelasannya dengan yang di atas. Kemudian lagi untuk magazine artikel yang ada di online. Nah, ini juga academic one file. Ini adalah kumpulan-kumpulan file akademik begitu ya. Itu kumpulan dari berbagai tulisan. Tapi sebenarnya boleh kita mengutip langsung dari buku ini. Ada di mana jurnal ini. Lalu linknya itu kita letakkan di sini. Boleh, silakan. Sama ininya penjelasannya terkait ini. Kemudian lagi ada lagi yang dari koran. Dari koran ini juga begitu. Ini penulis koran, ini judul. Siapa penerbit koran? USA Today. Misalnya ini adalah penerbitnya ya, koran ini. Kalau kita misalnya ini judul kita, lalu ini misalnya Sumatera Express atau Kompas misalnya, ini begitu. Terbit kapan? 31 Mei 2011. Diakses Anda membuka ini kapan? Juni tanggal 15 tahun 2013. Ini adalah kumpulan tempat kumpulan filenya, kumpulan dari majalah itu, apa namanya, koran itu. Ini boleh diletakkan, dikopikan linknya ya, link dari ini. Ini adalah ngambilnya dari sini, opposing viewpoint in context. Jadi ada kumpulan yang di depan yang mengumpulkan tentang kelompok dari USA Today ini adalah opposing viewpoint in context begitu. Anda lihat nanti bisa kasih penjelasan. Sumbernya dari internet. Nah, kalau dari internet Anda bisa baca Deborah Beach. Ini adalah penulis, ini adalah judulnya ya. Terus sampai ke sini. Kemudian lagi judul utamanya ada induknya dari web itu adalah At Sky, A Clear Voice for Science. Juni tahun 2012. Anda akses kapan? Mei 2013. Ini linknya, nah sebagaimana saya sampaikan tadi. Jadi Anda letakkan linknya di sini. Kemudian lagi ketika dia diletakkan di bibliografi atau daftar pustaka, maka bit diletakkan di depan, Deborahnya diletakkan setelah itu. Tidak ada perbedaan, hanya saja yang nama awal dengan nama akhir. Kemudian lagi dari film juga bisa. Film judulnya, kemudian directed by, siapa ininya, sutradaranya ya, first name, last name, distributornya siapa, year of release-nya, rilisnya kapan, medium use information about the medium. Oke. Kemudian lagi judulnya Freedom Writers, directed pengarangnya ya, apa namanya, sutradara oleh Richard LaGravenese. Paramount ini kan biasanya yang menerbitkan itu, mempublish, mendistribusikan film itu, ini bentuknya ya, DVD atau apa yang sekarang YouTube atau apa yang bisa diletakkan di sini. Ini penjelasan dari kutipan-kutipan itu. Kemudian lagi dari YouTube ya. Dari YouTube juga bisa kita jadikan sumber ya, video YouTube. Bagaimana cara menuliskan itu? Adalah video kreator siapa, first name and last name ya, tergantung posisinya, note atau daftar pustaka. Judulnya apa, description of the video. Deskripsi itu penjelasan, diakses kapan diakses, diletakkan URL-nya, link-nya. Jadi misalnya yang membuat YouTube itu adalah Richard B. Freeman.
Kemudian lagi judulnya Global Capitalism, Labor Market and Inequality. Itu judulnya. Video interview sponsor by Institute of International Studies, University of California at Berkeley. Ini adalah wawancara yang disponsori oleh Institute Islam International Study, University of California di Berkeley, Oktober 31 tahun 2007. Anda mengakses kapan? Juli 24 tahun 2013. Alamat YouTube-nya mana? Ini HTTP YouTube Watch ini. Jadi Anda tampilkan di sini. Ini ketika Anda mengutip diletakkan di footnote. Ketika di daftar pustaka, maka yang ini yang dituliskan, namanya dibalik ya, diletakkan di depan. Kemudian lagi ada dari interview ya. Dari interview juga bisa. Eva Mendes, interview by grad student, Baltimore City Community College Library. Jadi interviewnya siapa yang Anda interview? Interview oleh siapa? Oleh ya siapa saja. Kemudian lagi tuliskan nama orang yang menginterview, lokasinya di mana? Baltimore City. Kalau ini Palembang, kota Palembang misalnya. Kemudian lagi ini posisi tempatnya ya, boleh ada boleh tidak. Palembang, Winraden Patah Palembang misalnya. 3 Maret 2012. Ini penjelasannya, lihat footnote 10. Jika dibutuhkan diletakkan di daftar pustaka, maka start with the last name, first name. Sama saja ya maksudnya itu. Cuman bedanya Mendes diletakkan di depan. Kemudian ada lagi yang sering kita temukan EBIT, penggunaan EBIT ya. EBIT dalam Turobian edisi 9 ini penggunaan EBIT sebenarnya tidak dianjurkan lagi. Jadi tidak perlu lagi kita menuliskan EBIT, EBIDEM itu. Cukup dengan apa? Nanti ada penjelasannya ini. Penjelasannya. Jika kamu mengutip dari sumber yang siap digunakan sebelumnya ya, sebelumnya Anda sudah mengutip, maka model pengutipannya seperti ini. Yang mestinya sebelumnya adalah dituliskan EBIT misalnya. EBIT. Sebenarnya tidak perlu lagi yang nomor 16, 17, 18, 19 ini. Cukup tuliskan nomor 15 itu penulisannya. Bila kita sudah menuliskan, maka contoh Tennyson pengarangnya Logic of the Spirit, judulnya ditanda kutip, terus langsung tuliskan halamannya. Tidak perlu menuliskan penerbit dan lain sebagainya. Cukup simple, tuliskan ini saja. Kemudian lagi model-model rujukan dan lain sebagainya. Ini ada beberapa penjelasan. Anda bisa baca, buka di pedoman kita. Ini baru kita ketemu dengan pedoman Winraden Patah ya. Ada di sini ya. Bentar. Pedoman Winraden Patah. Kita bisa buka klik di Google pedoman penulisan skripsi. Nah, ini ada di atas sekali. Tahun 2009 Fakultas Syariah dan Hukum Winraden Patah, bisa diklik. Ada di sini saya letakkan. Kemudian lagi download file PDF akan terbuka. Nah, ini pedoman penulisan karya ilmiah dan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Winraden Patah. Anda bisa baca di sini. Nah, tahun 2018 ya terbitannya. Di halaman, coba lihat di halaman berapa ya. Anda bisa baca ini secara keseluruhan. Tapi yang fokus untuk hari ini adalah ada di sini. Penjelasan ini ada di halaman 34 ya. Halaman 34 terkait cara penulisannya. Kemudian lagi di halaman 42. Nah, ini penjelasan yang dari awal saya jelaskan tadi.
Jadi ini sudah versi ada yang bahasa Indonesia ya. Ini bisa didalami lagi, bisa Anda baca lebih lanjut. Untuk pertemuan kali ini saya kira cukup dulu. Ini menjadi pedoman kita ya, panduan kita dalam menulis skripsi maupun karya-karya ilmiah di Fakultas Syariah. Jadi Anda bisa buka di sini. Nanti akan ada disampaikan pada link. Saya kira itu untuk pertemuan kita. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan, maka silakan mengajukan pertanyaan melalui link e-learning ataupun melalui WA begitu ya. Kira itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.